Apalagi dia adalah sisa keluarga Chen. Bunuh dia. Itu akan memberikan penjelasan kepada penguasa naga ibu kota. Kapan Gunung Naga Harimau menjadi anjing penguasa naga? Apakah mungkin kamu lupa misi pintu gerbang Suemo? Menyambut pemimpin pintu gerbang Suemo. 3 artefak agung kembali ke tempatnya. Tidak ada tapi. Serangga tidak ada tapi. Pintu gerbang Suemo meramalkan takdir. Hari ini pasti ada orang yang berjodoh. Mengambil alih pedang Xuan Yuan kembali. Mengenai siapa orang yang berjodoh ini? Apakah King Qi Chongnan akhirnya adalah daerah Li Edi, Su Ling Xiao dari keluarga Su? Itu adalah perkara lain. Jika itu anakku, Su Ling Xiao, lalu bagaimana? Aku adalah guru besar dari 16 aliran Xuanmen. Akan mengabdi pada keluarga Su, yang dikuasai oleh Xuanmen. Kekuasaan dan kekayaan triliunan akan sepenuhnya dimiliki oleh keluarga Su. Adapun Chen Fan, apakah kalian ingin membunuh atau menyiksa? Tentu saja kami tidak memiliki hak untuk campur tangan. Pedang Xuan Yuan adalah senjata surgawi. Bukanlah jodoh. Tidak boleh menyentuhnya. Orang biasa akan terbakar dalam 8 langkah. Oleh api yang membara. Orang yang bisa masuk ke dalam ruangan dapat masuk dalam 7 langkah. Orang yang luar biasa dan menakjubkan dapat masuk dalam 6 langkah. Orang dengan penampilan seperti naga dan Feng Huang dapat masuk dalam 5 langkah. Meskipun kami, puncak seni bela diri, hanya bisa masuk 3 langkah. Jika kamu adalah orang yang berjodoh, pasti bisa masuk dalam 3 langkah. Mendapatkan pedang Xuan Yuan, maka kamu adalah anak pilihan langit. Dia hanyalah orang pilihan langit yang tidak berguna. Kuo Shao mendengar tentang orang yang disebut sebagai pilihan langit, bukan dirinya sendiri. Apakah mungkin dia masih bodoh? Kemudian dia bersiap-siap untuk mengambil pedang. Dan Kuo Shao juga dengan mudahnya masuk dalam 7 langkah. Ketua Zhao melihat ini dan mengatakan jika melangkah lebih jauh, dia adalah orang yang beruntung. Tetapi saat Kuo siap melangkah ke langkah berikutnya, detik berikutnya, bagaimana? Anakku seharusnya tidak seperti yang kalian bayangkan. Bagaimana 6 langkah? Berhenti di situ, anak. Potensi Su Ling Xiao, kamu juga terlalu tidak berdaya. Begitu banyak orang yang menonton. Hanya 6 langkah dan tidak bisa bertahan. Kalau kamu bisa, kamu maju saja. Tidak sama sekali. Seperti yang Anda bayangkan. Saya tidak terima. Hehe, pantas mendapatkannya. Kamu benar-benar tidak berdaya. Memang oleh orang bodoh itu. Benar. Fu, Guru Zhao. Sepertinya dia bukan untukmu. Yang dikatakan sebagai orang beruntung. Potensi Su Ling Xiao. Semua orang melihat dengan jelas. Hanya saja, bukan orang yang beruntung saja. Orang bodoh ini. Tapi dia cukup pandai bicara. Nah, coba katakan. Siapa yang sebenarnya orang yang beruntung? Kamu bukan. Kamu juga bukan. Kalian semua bukan. Jadi siapa sebenarnya? Saya. Hahaha. Absurd. Kamu, si bodoh yang kecil. Bagaimana mungkin kamu? Kecuali jika Nanjiang kehabisan orang. Barulah giliranmu, si bodoh ini. Para pemuda berbakat di ruangan penuh. Masih kalah. Apakah kamu bodoh? Saya akan datang. Aku jelas merasakannya. Gelombang pedang Xuan Yuan, pemimpin aliran Xuan, jelas berada di hotel ini. Mengapa begitu? Sepertinya hari ini tidak bisa memilih. Namun pedang Xuan Yuan hari ini harus diaktifkan. Hanya bisa. Kita bertiga akan bertindak. Hari ini akan membuat kalian terkejut. Melihat apa yang nyata. Puncak seni bela diri. Satu langkah sudah cukup. 5 langkah. 3 ahli bela diri bergabung. Dengan mudah mencapai posisi naga dan Feng Huang. Memang layak disebut 3 puncak seni bela diri. Sudah 4 langkah. Masih ada 1 langkah. Hanya 3 langkah lagi. Akan menjadi anak pilihan langit. Segera bisa mendapatkan pedang Xuan Yuan. Memang di hadapan kekuatan. Apa potensi ini? Apa rahasia ini? Semua omong kosong. 3 puncak seni bela diri. Mampu menguasai pedang Xuan Yuan. Hitam. Bagaimana mungkin? 3 puncak seni bela diri.
Semuanya tidak bisa. Pedang Xuan Yuan ini, benarkah tidak bisa diaktifkan? Memang, senjata ilahi. Dengan kekuatan kami bertiga, tidak bisa berhasil. Bahkan kami bertiga pun tidak bisa. Di mana anak pilihan surga berada? Mengapa dia belum muncul? Haha. Dan kita punya Xiao Fan. HMPH. Lucu. Seorang ahli seni bela diri tertinggi. Semuanya gagal. Dia, Chen Fan, seorang bodoh, masih ingin menguasai pedang Xuan Yuan. Bermimpi saja. Coba lihat diri sendiri dulu. Lihatlah perilakunya. Jangan bicara tentang 8 langkah. Aku melihatmu. Mendekat 1 langkah. Harus terluka. Kami bertiga tidak bisa. Penjelasan. Tidak ada yang bisa menguasai pedang Xuan Yuan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan dalam dirinya. Ingin mencoba. Takut tidak ada yang akan mengurus jenazahnya. Dia ingin mencoba. Mungkin dia tidak memiliki kualifikasi. Jangan lupa, orang ini saat diuji. Merusak batu roh misterius. Kami semua. Siapa yang bukan dari keluarga bangsawan? Dia, Chen Fan, berasal dari keluarga biasa, seorang bodoh besar. Apa haknya untuk menyentuh pedang Xuan Yuan? Aku, keluarga Su tidak akan mengizinkan. Keluarga Li tidak akan mengizinkan. Dengan kehadiran Culong dari kekaisaranku, aku ingin melihat siapa yang berani melarang. Pemimpin hitam menganggap ini sebagai masalah besar. Apakah dia ingin membela orang bodoh ini? Kepala Zhao juga meminta para kaya untuk tidak ikut campur. Dia mengancam bahwa level konferensi Xuanmen sangat tinggi. Bukan sesuatu yang bisa dihadiri oleh badut melompat seperti dia. Aku lihat, Xuanmen juga memperhatikan latar belakang. Chen Fan bukanlah orang biasa. Dia adalah saya, menantu keluarga Zhou. Menantu. Apa artinya ini? Chen Fan telah menyelamatkan hidupku. Utang nyawa, lebih besar dari langit. Aku akan menikahkan putriku, Chu Suren. Dengan dia, apakah menantu keluarga Chu saya? Apakah kamu juga orang biasa? Kalian semua menganggap diri kalian sebagai keluarga bangsawan. Namun sebenarnya, apakah kalian semua adalah orang biasa? Hahaha. Kepala keluarga Chu, apakah kamu gila? Mengambil seorang bodoh sebagai menantu. Hahaha. Lalu apa? Asalkan Chu Suren mau. Apakah kamu peduli? HMPH. Penggemar Chen. Mulai sekarang, kamu adalah suamiku. Apakah kamu tahu siapa suamimu? Aku tidak setuju menjadi istrimu. Aku tidak setuju. Hahaha. Aku sudah memiliki istri. Hahaha. Bodoh. Bodoh beruntung. Nona Chu, seorang putri terkenal di ibu kota, tertarik pada Chen Fan bodoh. Tidak masuk akal. Sekarang kita, Xiao Fan. Bisakah kita pergi mengambil pedang Xuan Yuan sekarang? Xiao Fan, pergilah. Ingatlah jangan memaksakan diri. Jika dia benar-benar tidak berguna, reputasiku bisa hancur karena kamu. Aku tidak pernah salah menilai orang. Aku percaya pada Mer Chu, pasti akan mencapai kesuksesan besar. Kita tunggu dan lihat. Anak ini benar-benar berani. Sepertinya tidak perlu campur tangan saya. Dia akan merugikan dirinya sendiri. Aku lihat saja. Dia hanya bersikeras. Bodoh. Tidak tahu batas. Bergantung pada hanya kekuatan kasar. Berhenti. Tinggal 7 langkah lagi. Seorang bodoh seperti kamu hanya bisa sampai 7 langkah. Itu sudah batas maksimalnya. Jika melangkah sekali lagi, pasti akan mati. Bagaimana lagi? Seorang bodoh bicara. Bisakah dia mengerti? Haha, teruslah berjalan ke depan sebentar. Aku akan membelikanmu permen. Hahaha. Sudah 6 langkah. Dia ternyata memiliki bakat yang luar biasa. Penampilan seperti naga dan Feng Huang. Bagaimana ini mungkin? Langkahkan lagi ke depan. Anak ini pasti akan. Jiwa terbang, tubuh hancur. Ayah, Anda bilang dia tidak akan. Benar-benar akan terjadi sesuatu. Sedikit tenang, jangan terburu-buru. Sudah 3 langkah. Dia sudah melangkah 3 langkah. Hanya anak terpilih oleh langit bisa sampai ke posisi ini. Bagaimana dia bisa melakukannya? Mungkinkah dia benar-benar anak terpilih oleh langit? Chen Fan, cepat, cepat ambil pedang Xuan Yuan. Kenapa kamu masih berdiri bengong? Pedang Xuan Yuan ada di depan mata. Kenapa kamu belum segera mengambilnya? Kalian ingin aku mengambil pedang? Buang-buang waktu. Cepat ambil. Baiklah. Tapi kamu harus menyetujui satu permintaan dari saya.
Persyaratan apa? Bunuh mereka. Hancurkan keluarga Su saya. Hahaha. Bodoh ini berbicara besar di sana. Meskipun dia masuk 3 langkah. Bagaimana lagi? Dia belum mendapatkan pedang Xuan Yuan. Pedang Xuan Yuan belum ditarik. Kenapa? Mengapa dia dipercaya sebagai anak pilihan langit? Benar. Mungkin hanya bakat alami yang baik. Mengapa bisa begini? Tulang terbaik dari bocah ini sudah digali oleh Raja Naga. Mengapa masih ada yang tersisa? Bakat yang luar biasa. Anak baik, saya berjanji kepada Anda. Selama kamu mendapatkan pedang Xuan Yuan, aku akan menghancurkan keluarga Su. Guru Zhao, ini. Hei, kenapa panik? Bocah, lanjutkanlah.